Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita teman-teman. Di sini kita dari kelompok yang akan menjelaskan tentang materi pengukuran posisi absolut. Bersama saya sendiri, Kak Fabila Soamole. Nanti akan dibantu dengan teman-teman saya juga. Nanti ada Zulfian Dwi Roziki, ada Stanislaus Marcel, ada RG Eviandi Firmansyah, dan ada Ninda Putri Aulia. Jadi teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang pengukuran posisi absolut, yaitu di mana pengukuran posisi absolut pada materi hari ini ada beberapa pembahasan, yaitu tentang pengertian, catatan yang perlu diperhatikan dalam penentuan posisi absolut, ada seberapa penting pengukuran posisi absolut, juga terdapat langkah-langkah bagaimana cara kita menentukan posisi absolut, serta ada keuntungan dan tantangan yang akan kita dapat saat menggunakan posisi absolut. Kita lanjut ke apa sih yang dinamakan apa sih yang dimaksud dengan pengukuran posisi absolut sendiri. Jadi pengukuran posisi absolut adalah proses penentuan letak suatu titik di permukaan bumi secara langsung terhadap sebuah sistem koordinat global yang telah ditetapkan. Secara sederhananya, kita sedang mencari alamat yang tepat dari suatu titik di bumi, bukan hanya posisinya relatif terhadap titik lain di sekitarnya. Jadi ada beberapa contoh, yaitu sebuah aplikasi, yaitu seperti GPS, sebuah sistem seperti GPS dan lain-lainnya. Materi lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Zulfian. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfian Dwi Roziki dengan NPM 23035010019. Selanjutnya saya akan membahas tentang penentuan posisi secara absolut. Penentuan posisi secara absolut atau absolute positioning adalah penentuan paling mendasar yang ada di GPS. Nah, awalnya penentuan ini dirancang oleh militer Amerika yang dipergunakan sebagai pelayanan navigasi terutama pada personil dan wahana militer mereka. Nah, dalam metode ini, metode penentuan posisi secara absolut, ada dua mode, yaitu mode kinetik atau mode yang bergerak dan mode statis atau mode yang berdiam. Selanjutnya, terkait dengan penentuan posisi secara absolut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mode ini biasanya dikenal sebagai metode point atau metode yang kita itu berfokus pada satu titik tanpa bergantung pada titik yang lainnya. Selanjutnya adalah untuk penentuan posisi hanya menggunakan revolver atau alat yang digunakan adalah revolver GPS, dan tipe revolver yang umum digunakan dalam keperluan ini adalah tipe navigasi. Nah, selanjutnya ada dua mode, sama seperti yang saya sampaikan tadi, mode kinetik atau mode yang bergerak dan mode statik atau mode yang berdiam. Nah, ketelitian posisi yang diperoleh sangat bergantung pada tingkat ketelitian data dan geometri dari satelit. Nah, posisi ditentukan dalam sistem WG584 terhadap pusat massa bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Putri Aulia dengan NPM 23035010067. Di sini saya akan menjelaskan seberapa pentingkah pengukuran posisi absolut. Yang pertama, untuk pemetaan, yaitu untuk membuat peta yang akurat, setiap titik yang akan dipetakan harus memiliki posisi yang tepat. Yang kedua, navigasi. Sistem GPS yang kita gunakan sehari-hari bergantung pada pengukuran posisi absolut untuk menentukan lokasi kita. Yang ketiga, ada pemantauan perubahan. Misalnya untuk memantau pergerakan lempeng tektonik atau perubahan ketinggian permukaan laut. Yang keempat, ada infrastruktur, yaitu meliputi pembangunan jalan, jembatan, dan gedung tinggi memerlukan data posisi yang sangat akurat. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya RG Eviandi Firmansyah dari Program Studi Teknik Sipil NPM 23035010075. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengukuran absolut.
Di langkah-langkah ini terdapat 4 langkah. Yang pertama itu ada menentukan titik referensi absolut, bisa menggunakan GPS dan benchmark. Dalam menentukan titik referensi absolut merupakan langkah awal yang krusial dalam pengukuran absolut. Proses ini melibatkan penggunaan sistem koordinat tetap seperti koordinat GPS atau benchmark yang memastikan bahwa seluruh pengukuran yang dilakukan berhubungan dengan lokasi yang sudah diketahui dan tidak berubah. Titik referensi absolut adalah titik dengan koordinat pasti dan digunakan sebagai acuan dalam pengukuran untuk menentukan posisi titik-titik yang lain. Biasanya dinyatakan dalam sistem koordinat geodetik seperti WGS 84. Titik ini menjamin akurasi pengukuran dan memungkinkan integrasi data dengan sistem informasi geografis. Jenis-jenisnya meliputi titik kontrol, benchmark, dan GPS. Lalu untuk langkah yang kedua adalah melakukan pengukuran dengan alat seperti total station atau GPS. Melakukan pengukuran dengan alat seperti total station atau GPS merupakan langkah utama dalam survei tanah untuk mendapatkan data posisi yang presisi. Kedua alat ini memiliki fungsi yang berbeda, namun digunakan untuk mengukur jarak, sudut, koordinat tetap dengan akurasi yang sangat tinggi. Lalu pengukuran dengan total station atau GPS penting untuk menentukan posisi titik secara absolut dalam survei dan pemetaan. Total station menggabungkan fungsi theodolit dan IDM untuk mengukur sudut serta jarak dengan akurasi tinggi. Langkah penggunaannya meliputi pemasangan alat, pengukuran sudut, jarak, dan perhitungan secara presisi. Lalu selanjutnya yaitu GPS. GPS sebagai sistem navigasi satelit digunakan untuk menentukan posisi titik di bumi dengan langkah penerimaan sinyal dan perhitungan posisi. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga adalah mengoreksi hasil pengukuran berdasarkan kesalahan sistematis. Mengoreksi hasil pengukuran berdasarkan kesalahan sistematis adalah langkah penting dalam memastikan data survei tanah yang dihasilkan itu akurat. Kesalahan sistematis adalah kesalahan yang terjadi konsisten dan dapat diprediksi. Berbeda dengan kesalahan acak yang bersifat tak terduga dan tidak berulang. Pengukuran absolut bertujuan untuk menentukan posisi titik secara akurat dalam sistem koordinat geodetik. Namun, sering terjadi kesalahan sistematis yang mempengaruhi hasil tersebut. Kesalahan ini terjadi secara konsisten pada setiap pengukuran dan disebabkan oleh faktor tetap seperti kalibrasi alat yang tidak tepat, kondisi lingkungan, kesalahan pengamat, dan defleksi instrumen. Untuk mengatasinya, langkah koreksi meliputi identifikasi sumber masalah, perhitungan koreksi, dan penerapan koreksi tersebut. Lalu untuk langkah yang terakhir yaitu pemetaan hasil dengan software survei tanah. Pemetaan hasil dengan software survei tanah adalah proses pengolahan data pengukuran dari alat seperti GPS atau total station menjadi peta digital atau model 3G. Proses ini menggunakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengelola dan menganalisis data pengukuran sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemetaan topografi, perencanaan konstruksi, dan pemetaan infrastruktur. Lalu di langkah ini juga merupakan langkah akhir dalam proses pengukuran sudut pengukuran absolut. Setelah data pengukuran dikumpulkan dan diolah, data tersebut kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta atau model 3G menggunakan software khusus. Proses ini memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis hasil pengukuran secara visual serta mengekstrak informasi yang berguna untuk berbagai keperluan. Adapun tujuan dari pemetaan hasil ini yaitu yang pertama ada visualisasi, analisis spesial, dan pembuatan peta tematik. Dan yang terakhir ada dokumentasi dari data-data yang telah kita olah tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang 4 langkah cara menentukan pengukuran secara absolut. Jadi jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Stanislaus Marcel Kriswiantika dengan NPM 23035010068. Keuntungan pengukuran absolut. Pengukuran absolut memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran ini memberikan nilai yang sangat akurat. Mengapa? Karena hasilnya dihitung dari titik referensi yang tetap, yang sudah diketahui dengan pasti. Dengan adanya titik referensi yang jelas dan stabil, pengukuran menjadi lebih presisi dan dapat diandalkan. Hal ini membuat pengukuran absolut sangat ideal untuk aplikasi yang memerlukan akurasi tinggi, seperti dalam proyek infrastruktur, penelitian ilmiah, atau manufaktur presisi. Yang kedua, hasil pengukuran bersifat konsisten dari waktu ke waktu. Yang berarti ketika kita menggunakan metode pengukuran absolut, kita dapat memperoleh hasil yang sama, bahkan ketika pengukuran dilakukan berulang kali. Ini karena metode ini menggunakan titik acuan yang stabil dan tidak berubah, sehingga kesalahan sistematis yang mungkin terjadi pada metode lain dapat diminimalkan. Dengan konsistensi ini, pengukuran absolut menjadi pilihan yang sangat baik untuk proyek-proyek yang membutuhkan keandalan data yang jangka panjang. Ketika ada pengukuran absolut memiliki manfaat jangka panjang. Hasil dari pengukuran ini dapat dijadikan referensi untuk masa mendatang tanpa perlu melakukan pengukuran ulang. Misalnya dalam proyek pembangunan besar, hasil pengukuran dari awal proyek dapat digunakan untuk perencanaan atau evaluasi di masa depan, sehingga tidak perlukan melakukan pengukuran lagi, yang tentunya akan menghemat waktu dan biaya. Adapun juga tantangan pengukuran absolut. Tantangan yang pertama adalah biaya yang lebih tinggi. Pengukuran absolut umumnya memerlukan peralatan yang lebih canggih dan rumit dibandingkan dengan metode yang pengukuran lainnya. Alat-alat itu seringkali mahal dan membutuhkan tenaga ahli yang kompeten untuk mengoperasikannya. Selain itu, proses pengukuran yang lebih teliti juga meningkatkan biaya, terutama dalam proyek besar di mana pengukuran sangat kritis dan butuh ketelitian. Kedua, proses pengukuran dengan metode ini cenderung memakan waktu lebih lama. Hal ini disebabkan oleh perlunya ketelitian dalam menentukan titik referensi yang sangat tepat dan tidak. Dalam beberapa kasus, penentuan titik referensi ini bisa menjadi bagian yang paling memakan waktu dari seluruh proses pengukuran. Ini bisa menjadi kendala, terutama ketika proyek harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, ada ketergantungan pada titik referensi. Jika titik referensi ini hilang, rusak, atau mengalami perubahan akibat faktor eksternal, seluruh proses pengukuran harus diulang dari awal. Hal ini bisa terjadi misalnya dalam pengukuran topografi di lapangan, di mana perubahan kondisi lingkungan atau cuaca ekstrim bisa memengaruhi titik acuan yang telah ditetapkan. Ketergantungan ini bisa menjadi resiko dalam proyek yang berlangsung dalam jangka waktu lama, di mana stabilitas titik referensi tidak selalu dapat dijamin, dan tentu biayanya lebih memakan banyak karena ya di proses ulang lagi. Dan terakhir yaitu kesimpulan yang didapat dari penjelasan materi pada video ini, yaitu pengukuran posisi absolut adalah proses menentukan letak suatu titik secara pasti di permukaan bumi. Dinyatakan dalam kondisi geografis, lintang dan bujur. Informasi ini sangat krusial dalam berbagai bidang seperti navigasi, survei, pemetaan, dan sistem informasi geografis. Sekian dari kelompok kami. Mungkin apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan di comment section di bawah ini. Terima kasih.